Yang bisa Kota Malang adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya tentang TBC. Kami ada di Kota Malang ini bersama dengan 29 SSR yang bisa se-Jawa Timur sejak tahun 2021. Kami juga berkegiatan bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Malang dan masyarakat yang ada di Kota Malang. Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah banyak melakukan aktivitas melalui penyuluhan, pencarian suspek, dan juga yang terbaru yang kami inisiasi adalah tentang RW bebas TB. Kegiatan ini kami maksudkan untuk mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama bergerak dalam penanggulangan TBC yang ada di Kota Malang. Di awal Desember yang sudah terbentuk adalah di RW 6 Kelurahan Jerupan, dan kemarin selama 2 hari yaitu di tanggal 13 dan 14 Desember bersama dengan Kecamatan Sukun, Kelurahan Kecamatan Sukun, TK Aisyah, SD Muhammadiyah, SMK N1, perguruan tinggi yang kami undang dan hadir kemarin adalah FK UMM, Fikes UMM, ITSK Supraun, Majelis Kesehatan Muhammadiyah Kota Malang, Majelis Kesehatan Aisyah Kota Malang, Aisyah Sukun, Muslimat Sukun, PKK Sukun, serta tokoh masyarakat yang kami hadirkan di Hotel Tugu ini dalam rangka mendesain RW bebas TB se-Kecamatan Sukun. Mohon doanya semoga ke depan 4 kecamatan lainnya yaitu Klojen, Kedung Gandang, Limbing, dan Lowo Baru bisa mengikuti Kecamatan Sukun membuat gerakan RW bebas TB. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan semoga kerjasama ini semakin hari semakin solid, semakin memberikan manfaat untuk masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ibu. Kegiatan keempat yaitu perkenalan dan informasi tujuan pertemuan yang akan disampaikan oleh staf program SSR yang bisa berdivisi Kota kepada Saudari Yayu Widiana. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia gitu ya. Jadi seumur-umur rasanya hari ini kegiatan yang paling membahagiakan gitu. Terima kasih Bapak Dr. Ria, Bu Minta, Bu Dika juga sudah menghibur kami semua. Ini pengalaman pertama dan sangat berkesan. Akhir tahun yang bahagia. Ya, biasanya serius gitu. Kita berkumpul di sini pada pagi hari ini dalam rangka konferensi pers pernyataan bersama upaya kolaborasi penanggulangan TBC di Kota Malang. Sebenarnya masih ingat dengan kami ya, di Januari, tanggal 18 Januari kemarin kita sudah bertemu begitu. Kami adalah Jabisa, Yayasan Bani Jasa Sejahtera Peduli TBC Kota Malang, adalah mitra dari Dinas Kesehatan Kota Malang yang membantu dinas dalam program eliminasi TBC di Kota Malang. Begitu. Tim kami masih tetap sama, begitu. Nah, langsung saja guys. Sepertinya tadi sudah beberapa spill, tidak bisa berlama-lama di sini, begitu. Jadi latar belakang kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, karena memang stigma masyarakat Kota Malang terhadap TBC ini masih cukup tinggi, gitu ya. Sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan baik dinas, kemudian komunitas itu sudah cukup masif, mulai investigasi kontak, penyuluhan, dan lain sebagainya, gitu. Tetapi karena stigma masyarakat terhadap TBC ini cukup tinggi, masih banyak masyarakat itu yang enggan begitu datang pelayanan atau enggan diperiksa. Padahal kami mempunyai kader yang bisa membantu untuk memeriksakan sehingga masyarakat yang terduga TBC ini tidak perlu datang pelayanan begitu. Tapi masih banyak di antara mereka yang enggan. Kemudian juga karena enggan ini begitu, akhirnya itu mereka itu menunggu
apa ya, kalau istilahnya dokternya itu sakit apa berat begitu ya, menunggu kondisinya berat begitu, nunggu sesek megap-megap itu baru datang ke rumah sakit, ini kondisinya sudah parah begitu. Dan kemudian angka lustukulopnya itu masih cukup tinggi di Kota Malang, dan angka keberhasilan pengobatannya masih di bawah angka keberhasilan pengobatan nasional. Nanti angka-angkanya seperti apa akan dipaparkan oleh Bapak Kadinkes. Nah, kemudian karena hal ini kami mencoba melakukan inovasi gitu, dengan membuat gerakan RW bebas TBC. Adapun indikator proses begitu dari RW bebas TBC ini apa gitu? Yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh warga RW itu sudah mendapatkan sosialisasi atau edukasi terkait TBC. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa semua orang warga RW tersebut sudah di screening gitu, di screening apakah batuk, apakah ada demam dan lain sebagainya. Dan jika hasil screeningnya kemudian menunjukkan mempunyai gejala atau memenuhi syarat rujukan untuk diperiksa TBC, maka warga tersebut sudah diperiksakan status TBC-nya. Dan yang terakhir indikator prosesnya, jika kemudian hasilnya positif TBC, maka harus dipastikan bahwa orang ini menjalani pengobatan secara benar sampai sembuh dan menyelesaikan pengobatan. Sampai sembuh, maksudnya sembuh kan sudah di terakhir itu di tes TCM-nya hasilnya negatif, kemudian ada sisa 10 hari untuk minum obat ini benar-benar diselesaikan. Nah, apakah ini mungkin begitu ya? Berdasarkan pengalaman kami kemarin, kami sudah membuat percobaan begitu, uji coba di RW 6 Jodipan Wetan. Gitu, di sana ada 17 RT, sudah kami lakukan 4 proses tadi begitu. Saat ini sudah ada 234 warga yang sepertinya itu memang memenuhi syarat rujukan gitu. Sudah kami ambil hasil darahnya di sana, kemudian kami bawa ke layanan dan sudah ditemukan 5 kasus baru. Itu untuk hasil yang sudah keluar. Sebagian masih ada hasil yang belum keluar, dan ada juga yang sepertinya ini memenuhi syarat rujuk begitu, tapi masih denial, masih menolak untuk diperiksa. Gitu. Nah, sehingga 2 hari kemarin kami bersama seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Sukun, di mana Kecamatan Sukun ini di tahun 2024 nanti akan menjadi sasaran implementasi dari apa yang sudah diuji cobakan di Kelurahan Jodipan Wetan kemarin. Kemarin kita sudah bersama Bapak Camat, kemudian seluruh lurah dari Kecamatan Sukun, ada 11 kelurahan, kemudian kemudian PKK, kemudian beberapa puskesmas pasti ya, karena sebagai pemilik pengampu wilayahnya begitu. Ada 3 puskesmas Jangkrik, Ciptomulyo dan Mulyorejo. Kemudian ada beberapa perguruan tinggi, ada ITSK Supraun, FK UMM, Fikes UMM, kemudian beberapa sekolahan, ada SMK Negeri 1 Malang, TK ABA, itu TK Aisyah gitu. Kemudian ada lagi dari SD Muhammadiyah 5, dan yang kemarin juga sudah bersiap mendukung begitu. Ada juga dari Aisyah Sekolah Malang dan Muslimat Sukun gitu. Muhammadiyah juga. Jadi insya Allah semua lintas sektor sudah siap berkolaborasi. Bahkan kemarin kami sudah membagi beberapa wilayah dampingan gitu. Jadi beberapa universitas ini sudah langsung memposisikan diri seperti ETSK Supraun, karena wilayahnya di Jatim, mereka nanti akan mendampingi di wilayah Jatim. Kemudian ada Fikes UMM akan melakukan pengabdian, maksudnya mendampingi di wilayah Mulyorejo, dan FK UMM nanti insya Allah akan mendampingi di wilayah Ciptomulyo. Jadi dan Aisyah dan Muslimat ini nanti juga akan siap begitu menggerakkan kadernya yang ada di ranting dan di cabang untuk ikut menyelesaikan program ini. Saya kira demikian prolog dari saya begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata,
Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di Malang ini mulai tahun 2021 dan saat itu kita sudah mulai berkolaborasi bersama Dinas Kesehatan Kota Malang juga bersama masyarakat dalam penanggulangan TBC ini. Banyak kegiatan yang sudah kami lakukan, mulai penemuan kasus, penyuluhan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang kami lakukan demi tercapainya eliminasi TBC yang ada di Kota Malang. Dan ini tidak cukup hanya komunitas yang bergerak, tapi alhamdulillah baik dinas maupun dari masyarakat semuanya bergerak bersama dalam penanggulangan ini. Dan insya Allah mulai tahun 2023 ini bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada, kita akan membentuk RW Bebas TB yang insya Allah sudah dimulai di RW 6 Jotipan, dan secara ke depan nanti kita berharap setelah Sukun ini ada 4 kecamatan lain yang akan bersama-sama kami untuk membuat RW Bebas TB. Terima kasih teman-teman media, ini yang selalu kami harapkan sehingga informasi-informasi yang kami sampaikan bisa sampai kepada masyarakat. Bu Yayu, bagaimana strategi dan juga bagaimana untuk bisa mengurangi populasi masyarakat Kota Malang ini yang beresiko untuk terkena penyakit TBC. Ya, TBC itu penyakit menular. Ya, menularnya ya ini pas kumpul-kumpul gini ini menular. Nah, kita nggak tahu yang kumpul di sini ono TBC ini apa nggak tahu. Tadi itu screening dari wilayah, ya screeningnya berupa apa? Ya ono gejala apa enggak dulu. Ya, ini kan dari awal sampai akhir saya perhatikan nggak ada yang batuk, ya artinya aman. Ya. Kalau pas ono sing batuk pasti tak perhatikan gitu. Ya. Alhamdulillah ini tidak ada yang batuk karena gejala utama dari TBC itu adalah ya. Nah, ini beberapa hal yang akan kami sampaikan bagaimana sih potret kita. Ya, potret Kota Malang dalam rangka menuju pada eliminasi TB di tahun 2030, sekarang 2023, jadi kurang 7 tahun. Apakah bisa? Ya bisa. Ya. Apakah bisa? Ya bisa. Ya, yakin ya, karena bagaimanapun juga kita harus punya satu optimis. Ya. Tentu ini tidak akan bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan, oleh semua masyarakat, semua pemangku kebijakan yang ada di Kota Malang. Makanya salah satunya ini ada dari ya bisa satu wadah SSR, sub resipien daripada SSR apa? SSR ya bisa ya. Nah, ini salah satunya yang memberikan kontribusi pada pemerintah Kota Malang di dalam mencegah, mengobati, dan dalam menuju pada Kota Malang eliminasi TB. Ini tagline-nya ya. Jadi ini akhir TB Malang, Kota Malang bisa ya. Ini Kota Malang bisa ya. Ini beberapa subtema ya di hari TB tanggal 23 Maret 2023 kemarin. Ada 5 subtema yang ini akan merupakan pedoman di dalam kita melaksanakan program penanggulangan TBC. Ya. Satu adalah TOS TB. Jadi bagaimana kita sudah menemukan, siapa yang menemukan, semua masyarakat bisa menemukan ini. Tidak harus vaskes, rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter, teman-teman media bisa menemukan itu. Dengan apa? Gejala utama daripada TBC, yaitu batuk terus-menerus selama berapa minggu? 2 minggu. Nah, Mas Afang sama. Moco terus sampai tulis ya, cuma belum bisa ngomong. Nah, belum bisa nyanyi Mas Afang. Itu kapan-kapan. Pokoknya suara ini enak Mas Afang. Ya.
Jadi itu temukan, semua bisa menemukan. Nah, setelah menemukan gejala-gejalanya, ini bisa dilakukan satu rujukan. Di mana itu? Di puskesmas setempat. Karena di puskesmas itu akan nanti diperiksa lagi, gejala-gejalanya diperiksa lagi, di screening lagi. Nah, untuk memastikan maka dilakukan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler. Itu ada di beberapa puskesmas. Satu puskesmas Lampal Celaket ada, 2 di puskesmas mana? Polowijen. Iya. Polowijen. Satunya lagi? Oh, 2 puskesmas. Yang lain ada di rumah sakit yang sudah kita bagi secara regional. Bagaimana nanti bisa merujuknya. Nah, dari TCM itu sudah bisa dipastikan ini TBC atau tidak. Kalau sudah TBC maka obati. Diobati di mana? Rumah sakit bisa, klinik bisa, puskesmas bisa, dokter praktek mandiri bisa. Dan pengobatan TB ini karena program pemerintah, obatnya dari pemerintah, tidak ada pembiayaan. Jadi gratis untuk pengobatan TBC. Nah, diobati tentu harus diawasi. Oleh siapa? Yang namanya relawan, kita sebutnya sebagai PMO, pengawas minum obat. Pengawas minum obat. Ya kayak pendampingnya lah ya, kayak PKH, mungkin ada lagi yang di dinas sosial itu bisa seperti itu ya. Dia harus mendampingi dan harus mengawasi karena obat itu harus betul-betul diminum dan ditelan ya. Dipastikan ojo mek diminum, begitu diminum ini tidak ditelan, ada kejadian ya. PMO-nya sudah diminum, sudah ditelan, tidak tahu. Jadi pastikan bahwa obat itu diminum dan ditelan. Diobati selama minimal 6 bulan. Paling cepat itu 6 bulan. Kalau ada keluhan lain kemudian diperiksa lagi, tambah lagi sekitar 2 bulan. Jadi 6 sampai 8 bulan. Itu yang reguler. Nah, kemudian kalau ada yang sudah resisten atau RO, ini juga pengobatannya lebih lama. Nah, karena 6 bulan diobati, diawasi sampai sembuh. Tadi itu Bu Yayu bilang sampai sembuh kalau TCM-nya sudah negatif dan menyelesaikan obat. Nah, karena TCM itu diperiksa biasanya 1 minggu sebelum selesai pengobatan. Ya, TCM-nya negatif, obat sisa harus diteruskan. Nah, ini strategi kita. Ini strategi lama sudah. Saya lulus 95, 96 ini sudah ya. Sampai sekarang gak mari-mari. Inilah bagaimana kita bisa istilahnya mengungkit kekuatan-kekuatan untuk bisa mengakhiri TB khusus di Kota Malang. Tapi sulit karena apa? Kota Malang ini kan sangat dinamis. Kecuali di Pageri sudah masyarakat luar tidak boleh masuk, ini belum bisa. Tapi kita masyarakatnya dinamis, pasar Gadang, pasar-pasar itu dari mana saja, kumpul. Komunitas masyarakat di keramaian kumpul. Ya. Dan itu sulit untuk dideteksi mana sing batuk, mana yang TBC. Kadang batuk biasa, tapi kadang batuk TBC. Nah, kemudian ini. Bisa dikait-kait saya ini. Tak cek tenang kok. Kita bawa kok alatnya. Kita bawa cuma dikorek gitu, selesai sudah. Ya. Itu yang Mbak Dika nanti. Mbak yang Dika nih waktu saya apa? Ya. Nah, yang kedua itu terapi pencegahan. Ini kepada siapa? Anak-anak. Ya. Kepada anak-anak yang siapa? Yang di dalam keluarganya ada penderita TBC dan dalam pengobatan. Namanya TPT, bukan TPP. Betul. TPP kita, ya. Nah, lain lagi PTT, nah itu lain, ya. Apalagi yang PPT itu lain lagi, ya. Ini TPT, jadi terapi pencegahan TBC kepada anak balita yang di dalamnya ada keluarga yang diobati TBC. Ya. Ini sulit
Ya, sulitnya kenapa? Wong anake gak loro kok diobati, sulit sekali. Ya. Dari keluarga ini yang butuh informasi, butuh edukasi, butuh pemahaman, ya. Karena apa? Karena kalau di sini ada yang diobati TBC itu merupakan sumber penularan. Karena di dalam satu rumah, apalagi satu tempat tidur, pasti sudah. Ya, kontak eratnya itu sangat sering, intensitasnya sangat sering, potensi nularnya. Kecuali dia memakai alat perlindungan dan tidak dalam satu kamar. Kamarnya di lantai 2, lantai 3, atau lantai berapa. Tapi tidak pernah berhubungan, itu mungkin bisa. Nah, kemudian ini bebas TB 2030 kota kita, insya Allah Kota Malang. Ya. Kemudian pekerja. Nah, pekerja ini masih banyak yang memberikan punishment, ya, untuk tidak bekerja setelah terdiagnosa TBC. Nah, kita akan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang. Jangan sampai nanti pekerja-pekerja yang terdiagnosa TBC ini diberhentikan atau di PHK. Karena nanti bisa dialihkan kepada pekerjaan administrasi lain yang tidak bersinggungan langsung dengan orang lain. Bisa, tidak harus dilakukan PHK. Dan yang terakhir ini, jadi bagaimana menghilangkan, tapi stigmanya di masyarakat tidak seperti di tahun 95-96. Di 2020 ke atas ini sudah berubah stigma masyarakat untuk TBC. Hampir sama, ini juga perubahan stigma di dalam HIV. Tapi harus kita hilangkan. Sehingga apa? Dukungan dari masyarakat, terutama keluarga, ini benar-benar penuh untuk bisa mensupport penderita TBC minum obat sampai sembuh dan sampai menyelesaikan pengobatannya. Terus, ya, ini kegiatan-kegiatannya, ya, yang penting ini sudah tahu semua. Nah, ini TBT, ya, TBT, ya, terapi pencegahan. Sampai media sama kabel ini, masalah yuk. Nah ini siapa ini? Oh, hadir di sini nih. Woi, itu tadi yang nyanyi apa tadi? Dumes. Lagunya. Oh, Ibu Asmari ya, bukan anu. Guyon Waton, bukan ya? Bukan Guyon Waton ya. Ini bagaimana tenaga-tenaga kita untuk bisa paham, kemudian mempunyai inovasi, ya, untuk bagaimana bisa menemukan, bagaimana bisa mengobati sampai sembuh dan selesai pengobatannya. Masing-masing mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan dan inovasi-inovasi di dalam TBC. Ini yang harus kita kerjasamakan, koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja. Ini stigma perlu pemahaman kepada masyarakat, baik lewat media maupun secara langsung. Nah, ini teman-teman sekalian, media karena hadir di sini, jadi kami mohon ya, bahwa TBC itu memang penyakit menular tetapi dapat disembuhkan. Tagline-nya seperti itu, ya. Jangan dibolak-balik, ya. Artinya masyarakat mendapatkan informasi yang betul. TBC penyakit menular dapat disembuhkan. Nah, ini capaian-capaian. Apa istilahnya nanti di tahun berikutnya, ya. Nanti insya Allah di tahun 2030 untuk mencapai eliminasi TB, ini penderitanya ini tidak boleh lebih 65 per 100.000 penduduk, ya. Di tahun 2030, berarti 7 tahun lagi penduduk Kota Malang ini berapa? Katakanlah 1 juta, ya. Berarti tidak boleh lebih dari 650 penderita TBC yang ada di Kota Malang. 650 bila penduduknya 1 juta di tahun 2030. Ya, sekarang kita harus ini, ya, 300 sekian per 100.000 penduduk. Saat ini Kota Malang TBC ini berapa Mbak Muka? 2.800 penderita TBC di Kota Malang. 2.800.
tahun ini. Ya. Diupayakan tahun 2030 tidak lebih dari 65 per 100.000 penduduk. Jadi kegiatan hari ini adalah untuk memantapkan dan menguatkan penanggulangan kasus TBC di Kota Malang. Sudah bagus tapi harus ditingkatkan, terutama beberapa hal yang sudah kita sampaikan tadi. Satu adalah penuntasan di dalam pengobatan. Yang kedua, bagaimana dengan investigasi kontaknya yang harus ditingkatkan. Dan yang ketiga, masih banyak balita, anak yang harus diobati dengan TBC yang seharusnya bisa dikurangi dengan terapi pencegahan TBC. Sehingga dari semua unsur masyarakat, hal ini adalah Yayasan Yabisa yang membantu kita di dalam mendorong program penanggulangan TBC ini untuk bisa menjadi lebih baik. Dan ini teman-teman media juga kami sampaikan tadi ya, bagaimana memberikan informasi yang baik kepada masyarakat terkait dengan TBC ini. Dok, minimal gejala-gejala awal yang harus diwaspadai masyarakat ketika sudah ada seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau gejala awal ini sebenarnya masyarakat sudah paham betul ya. Berkali-kali sudah kita sampaikan dan tidak apa-apa kita sampaikan lagi, adanya batuk ya yang tidak sembuh-sembuh, batuknya produktif terutama pada malam hari ya. Nah, ini yang gejala utama. Kalau ada gejala lagi namanya gejala tambahan ya. Nafsu makannya menurun, berat badannya turun, nyeri dada atau batuk disertai dengan darah. Itu gejala-gejala tambahan. Tapi gejala utamanya batuk yang tidak sembuh-sembuh.